Ini makna ghairu bagin. Wala adin. Wala adin di sini maknanya adalah orang yang sebenarnya dia tidak mau melakukan hal tersebut. Cuman karena terpaksa, akhirnya ya dikerjakan juga, namanya terpaksa. Darurat. Ini makna wala adin. Dia tidak mau melakukan makan babi itu, tapi ya untuk menyambung hidup, kalau nggak makan mati. Nah, ini makna dari wala adin. Maka kalau orang-orang yang seperti ini, maka fala itsma alaih, tidak ada dosa baginya. Ini berlaku bukan hanya untuk daging babi ya. Apapun keadaan darurat, maka akan membolehkan hal-hal yang dilarang di dalam agama. Contoh misal, berbohong dalam agama itu haram, dosa. Berbohong itu dosa. Tapi kalau misalnya kita berbohong karena keadaan darurat, itu nggak berdosa. Dibolehkan, malah diharuskan. Contoh misal, ada orang misal membunuh seseorang, lari dikejar, sembunyi dia nih, ditanya, mana kamu lihat nggak orang yang tadi itu? Sebenarnya kamu tahu dia di mana, tapi kamu bohong, enggak, saya nggak lihat. Akhirnya pembunuh itu pergi jauh. Nah, ini dia bohong, tapi untuk kemaslahatan. Karena keadaan darurat, maka dibolehkan. Ataupun keadaan-keadaan yang lain, yang memang keadaan tersebut itu darurat. Boleh. Contoh misal, ada perempuan tenggelam di laut atau di kolam renang. Ini kalau nggak ditolong ini bahaya ini. Tapi kalau ditolong kita malah bersentuhan, malah megang-megang nggak karuan kan. Namanya orang tenggelam. Ya itu gimana hukumnya? Kita nggak usah nengok-nengok. Ini boleh nggak usah, langsung berenang, ambil itu perempuan, angkat, taruh di atas. Boleh. Karena ini sudah keadaan darurat. Misal kapal mau tenggelam, wah ini kalau mau ngurusin ini mahram apa enggak, ini boleh disentuh atau enggak, mati nanti orangnya. Langsung masukkan ke kapal, lempar. Entah apa yang kepegang, lempar aja pokoknya. Lempar ke kapal biar dia tidak tenggelam. Kadang ada orang kemarin itu, perhatikan. Kemarin Ustaz nengok film Islami ya. Ada ukhti jatuh kesandung, nah kakinya terkilir, nggak bisa jalan, dalam sinetron kan. Mau ditolongin, bawa ke rumah sakit. Oh enggak, saya nggak mahram. Nah itu nggak bisa begitu. Itu sudah keadaan darurat. Kalau misalnya ada orang kecelakaan, nunggu dulu cari mahram, cari orang yang mahram, mati dulu orangnya nanti. Ya langsung aja angkat aja itu perempuan tuh, angkat, gendong, bawa ke mobil, pergi ke rumah sakit. Gitu. Itu namanya keadaan darurat. Sampai sini ada pertanyaan? Man arada soal. Tapi yang di film-film itu, di sinetron-sinetron itu semacam Islam itu terlalu kaku. Pokoknya harus begini. Padahal enggak. Film itu malah salah seperti itu. Yang di film-film itu malah keliru, enggak sesuai dengan apa yang dipelajari dalam Islam ya. Orang kecelakaan kok malah nunggu mahram dulu, nggak ada, mati duluan nanti orangnya. Itu hanya di film-film. Padahal orang jadi lihatnya, oh Islam ini terlalu kaku ya. Ini orang mau mati loh, masa harus kayak gitu dulu.
dalam film-film di TV itu, film aneh. Misal ada orang tenggelam, Ustaz. Ya, ada orang tenggelam perempuan. Gimana kasih napas buatan? Ya kita sesuaikan dengan prosedur yang ada. Gimana orang tenggelam? Kalau dia kemasukan air, kalau memang SOP dikasih napas buatan, gimana hukumnya, Ustaz? Boleh-boleh aja. Karena itu sudah darurat. Nggak usah kita nunggu. Ayo cari dulu perempuan yang cari yang mahram, ya, mati duluan orangnya. Langsung ditangani dengan SOP yang ada, dengan pengalaman atau pengetahuan yang ada. Kalau memang harus dikasih napas buatan, ya kasih napas buatan. Karena itu sudah keadaan darurat. Jadi jangan kita pikir Islam itu terlalu harus begini enggak. Kalau sudah darurat itu sudah membolehkan perkara yang dilarang. Nah, itu sudah jelas nih dalam Al-Qur'an. Famanitturra ghaira baghi wala 'adin fala itsma alaihi. Ataupun yang disebutkan oleh para ulama, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Darurat itu membolehkan perkara yang haram. Man arada soal, sampai sini ada pertanyaan?